forensik adalah salah satu dari banyak cabang ilmu linguistik. Ia masuk dalam kategori linguistik interdisipliner. Nah, maksudnya adalah linguistik forensik adalah wujud dari persinggungan antara linguistik dengan bidang atau ranah legal dan hukum dari peradilan. Istilah linguistik forensik itu sendiri mencuat pertama kali pada tahun 1968 ketika seorang profesor linguistik, Jan Svartvik, menggunakannya dalam rangka pengkajian pernyataan-pernyataan Timothy John Evans, seorang pengemudi truk berkebangsaan Wales yang divonis mati oleh pengadilan Inggris atas tuduhan pembunuhan Geraldine Evans, seorang bayi perempuan berusia 13 bulan yang merupakan putrinya sendiri. Nah, kita masuk pada sejarah. Linguistik forensik pertama kali berkembangnya yaitu di Inggris. Istilah linguistik forensik muncul pada tahun 1968 dalam sebuah analisis laporan polisi yang dilakukan oleh Jan Svartvik, yaitu seorang profesor di Lund University di Swedia, tentang pernyataan Timothy John Evans. Timothy John Evans adalah seorang terdakwa pembunuhan terhadap istri dan bayinya di Rillington Place nomor 10, Notting Hill 41 Tadabur. Jurnal Integrasi Keilmuan, London, Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan linguistik forensik. Kata forensik berangkat dulu pada bahasa Latin yaitu foren, berkaitan dengan forum atau publik. Secara morfologis, kata foren dibentuk dari kata forum yang kehilangan sebagai akhiran saat dipadukan dengan akhiran infeksi ensis. Nah, kata forum sendiri bermakna yaitu tempat umum atau publik. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mengetahui bahwa kata forensik dalam maknanya yang paling terakhir dan sangat khusus yaitu cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penyerapan fakta medis atau masalah hukum dan ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada hubungannya dengan kehakiman dan peradilan. Selanjutnya, makna kata forensik dalam KBBI edisi 4 ini terbilang sempit sebab KBBI hanya menghubungkan forensik dengan ilmu kedokteran dan bedah. Sebetulnya, makna inti dari lema forensik adalah yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Nah, perihal apa yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan itu? Apa saja bisa? Nah, salah satu hal dari apa saja bisa itu adalah linguistiknya. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih. Mengikuti linguistik forensik. Yang pertama, ada bahasa dalam dokumen legal yang merujuk pada penggunaan bahasa yang formal, teknis, dan terperinci yang digunakan dalam perjanjian hukum, kontrak, atau dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Nah, bahasa ini dirancang untuk menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam dokumen tersebut dapat memahami hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab mereka secara jelas dan tegas. Yang kedua, ada bahasa dari polisi dan penegak hukum, yaitu mencakup analisis bahasa yang digunakan oleh petugas kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyelidikan, interogasi, dan juga pelaporan. Nah, linguistik forensik ini dapat membantu dalam menilai kejelasan dan ketepatan kata-kata yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan bahasa yang dapat merugikan salah satu pihak. Nah, yang ketiga ada wawancara dengan saksi yang rentan dalam sidang hukum, yaitu fokus pada bahasa yang digunakan dalam wawancara dengan saksi yang mungkin memiliki kerentanan psikologis atau emosional seperti saksi korban atau saksi anak-anak. Nah, analisis linguistik dapat membantu dalam mengidentifikasikan kemungkinan manipulatif atau tekanan yang dialami saksi dalam memberikan kesaksian. Nah, yang terakhir yaitu keempat, interaksi dalam ruang sidang. Nah, cara bahasa yang digunakan dalam ruang sidang itu termasuk dialog antara hakim, jaksa, pengacara, dan juga terdakwa. Nah, linguistik forensik ini di sini dapat membantu mengevaluasi bagaimana bahasa itu digunakan untuk mempengaruhi keputusan, pengungkapannya, atau mengeksplorasi struktur argumen hukum. Bukti linguistik dan kesaksian ahli. Penggunaan bukti pada linguistik kesaksian ahli ini
bahasa seperti analisis gaya penulisan atau pernyataan lisan yang dapat dipakai dalam persidangan. Ahli linguistik forensik dapat memberikan kesaksian tentang keaslian atau keabsahan dokumen atau pernyataan yang relevan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung. Kemudian ada pengarangan atau plagiarisme, yaitu menganalisis gaya bahasa dan pola tulisan untuk menentukan apakah suatu karya adalah hasil dari plagiarisme atau apakah seseorang dapat dikaitkan dengan tulisan tertentu. Ini biasanya melibatkan dengan identifikasi penulis melalui analisis linguistik, baik dalam tulisan akademik, karya kreatif, dan dokumen lainnya. Kemudian ada kajian linguistik yaitu fonetik, forensik, dan identifikasi penutur. Nah, pada yang sebelumnya tadi kan itu plagiarisme melalui tulisan atau karya-karya dan dokumen-dokumen. Nah, pada fonetik, forensik, dan identifikasi penutur ini biasanya analisis yang dianalisisnya itu adalah analisis suara dalam konteks hukum, seperti identifikasi penutur terhadap rekaman suara. Ini digunakan untuk memverifikasi apakah suara rekaman tersebut adalah milik seorang yang dituduh atau yang diidentifikasi dalam suatu kasus. Teknologi fonetik forensik dapat membantu membuktikan atau membantah klaim yang melibatkan suara atau pecahan.